Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini saya boleh lihat wajah yang penuh sukacita, penuh senyuman. Berarti kita boleh siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat pagi hari kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Sehingga Tuhan kami dapat datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami, mempersiapkan hati kami, memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau terlebih dulu sudah hadir bagi kami. Kau menantikan setiap kedatangan anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala yang sudah Kau jadikan dalam kehidupan kami. Semuanya kami percaya boleh mendatangkan kebaikan. Setiap apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami percaya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau menilai setiap kehidupan kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, penyembahan dan pujian kami berikan kepada-Mu. Yesus apa
dan karunia Tuhan berikan bagi kita. Salib-Mu membuka mataku, betapa hidup kami berharga Tuhan. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkan kami Tuhan. Yesusku, tanpa Kau berikan Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku bersyukur. Katakan dia Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Biar dari dalam setiap hati kami Tuhan keluar puji-pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Kau memberi nilai yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Penebusan-Mu sempurna atas setiap kami Yesus. Kami mau katakan Tuhan, Kau Yesus berarti bagi kami, Kaulah arti. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Katakan Kau Yesus, Kaulah arti hidup kami. Yesus, Kaulah arti hidupku. Kau telah berikan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan, tersedia bagiku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita adakan ucapan syukur, kita katakan Yesus, Kaulah arti hidupku. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur buat keselamatan dan penebusannya yang sempurna di kayu salib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami berharga di
kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktu-Mu Tuhan, tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang kudus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak dimohon kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Anak Domba yang kudus, Raja segala raja, Kau pemerintah Tuhan, Kau Raja yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami agungkan Kau Raja, Kau Raja diagungkan, kami puji. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan menjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sampai seluruh bumi. Mari saya undang bangkit berdiri, kita semua mengagungkan nama Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segenap hati kami mengagungkan Engkau Tuhan. Di tempat yang tertinggi Tuhan, sebab Engkau Raja. Kami katakan datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, supaya jadi kehendak-Mu Tuhan.
Engkau hebat dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya. Ada penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Besarkan nama Tuhan kita sebab Dia Allah yang layak untuk kita muliakan, kita agungkan. Mari bawa korban pujian kita dengan penuh sukacita. Mari kita mengatakan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Seluruh umat katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Kita dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari lagi-lagi bersuka karena kita sudah menjadi rumah Tuhan dan ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Ajakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang menolong hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin Tuhan, kami bersyukur. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang menolong hidupku. Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang
Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, Mu agungkan sampai selamanya Tuhan. Engkaulah Raja segala raja. Kami katakan kemuliaan-Mu. Pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, mengagumkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Segala kemuliaan hanya Engkau yang layak terima Tuhan. Amin. Sebelum duduk, katakan buat kanan kirinya, Tuhan Yesus Raja yang besar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi sepanjang kehidupan kita, dari mulut kita, dari hati kita, terus keluar pengagungan, penyembahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus layak terima hormat pujian sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Kau takkan ku datang padamu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup.
dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Kami katakan Engkau yang dahsyat berkuasa Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh mengakui Yesus Raja. Sekali lagi dengan selamat dikatakan haleluya. Hanya Kau Allah yang besar, Allah yang besar. Seluruh mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Hanya satu nama kami percaya, Yesus Raja di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah yang memerintah dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kau Raja yang berdaulat atas seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Di bumi dan di surga Tuhan. Kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap Tuhan terus menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Tetap kerjakan keselamatan kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap berjuang, berlari sampai pada akhir garis kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebesaran-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah Tuhan, Kau sudah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh terima bagian kami, bagian dari kebenaran-Mu Tuhan, yang boleh menghidupkan jiwa dan roh dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja. Oke Bapak Ibu Saudara, pagi hari sama-sama kita pengen belajar tentang kasih menggugah hati. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami kasih yang menggugah hati, mungkin tanpa kita sadari. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing berdua-berdua, cerita kasih apa sih yang pernah menggugah hati kita. Silakan Bapak Ibu Saudara, 1-2 menit saja. Ayo dong cerita dong. Kok nggak mau cerita? Pernah ngalamin kan kasih yang menggugah hati? Ya kami cerita dong Pak Bambang sama Pak Sungkono. Oke dah, kadang-kadang yang mau cerita.
Bapak Ibu kalau suruh cerita susah banget ya. Hah? Oke Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita tuh pasti ngalamin kasih yang menggugah hati. Contoh yang paling simpel yang tanpa kita sadari adalah kasih orang tua. Orang tua tuh kasih kepada kita itu nggak pernah hitung-hitungan, ya kan? Dia lapar, dia ngomong nggak lapar, dia susah, dia ngomong nggak susah. Kenapa? Semata-mata supaya anaknya nikmatin. Itu kasih, ya kan? Itu kasih yang simpel aja yang kita bisa ngelihat, tapi kita kadang-kadang nggak sadar itu menggugah hati kita loh, ya kan? Di dunia Bapak Ibu, saya yakin susah dapetin yang seperti itu. Tapi kasih orang tua itu memang tanpa batas, ya kan? Dia memberi tanpa hitung-hitungan, dia berjuang tanpa hitung-hitungan. Nggak pernah ada orang tua ngomong gini, ingat ya, papa mama invest nih, nanti udah tua jangan lupa bayar utang. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara, itu bukti kasih yang benar-benar yang luar biasa, yang menggugah hati kita yang sebenarnya. Nah pagi hari sama-sama kita pengen belajar, kasih adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah hati manusia, dan respon yang benar terhadap kasih Allah adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya kita sudah belajar tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu bukti kasih Tuhan buat setiap kita. Tugas kita cuma satu Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, tugas kita cuma satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Martin Luther katakan begini, kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Kasih adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Ya, jadi kasih itu kekuatan terbesar di alam semesta. Ia adalah denyut jantung dari moral jagat raya. Itu sepadan dengan kata firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih itu penting banget dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai hal, dalam bidang apapun juga, kasih itu penting banget. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kasih di antara kita, saya percaya yang namanya konflik, perang, ribut, nggak ada itu Bapak Ibu Saudara. Peran Iran, Irak juga nggak ada, peran Amerika, Israel segala macam nggak ada, karena mereka benar-benar saling mengasihi. Ya kan? Karena ada kepentingan-kepentingan, kasihnya luntur, akhirnya terjadilah konflik-konflik yang mengakibatkan sekarang harga plastik naik gitu kan. Itu gara-gara apa? Karena nggak ada kasih Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita benar-benar gini, ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, ini cerita fiksi. Ya, yang dikarang atau yang karya dari Victor Hugo. Ya, jadi ini ada seorang namanya Jean Valjean. Ya, Jean Valjean ini benar-benar gini. Dia di penjara gara-gara dia mencuri sepotong roti bukan untuk dia tapi untuk keponakannya yang kelaparan. Nah, waktu dia di penjara Bapak Ibu Saudara, dia diperlakukan tidak seperti manusia lagi. Dia diperlakukan seperti binatang, dia mengalami benar-benar kepahitan, dia mengalami kerja paksa, dia benar-benar kehilangan harga dirinya sampai akhirnya dia mengalami kepahitan, dia ngalamin marah, dia nggak percaya kepada siapapun juga. Di tengah-tengah dia ngalamin kebebasan Bapak Ibu Saudara, 19 tahun di penjara. Waktu dia bebas Bapak Ibu Saudara, dia dicap sebagai apa? Bagi masyarakat dia ngomong penjahat. Nggak ada yang menerima dia cari kerja di mana-mana, tidak ada yang mau menerima dia. Dia ditolak di mana-mana. Sampai akhirnya suatu saat, suatu malam dia ketemu dengan seorang uskup. Uskup itu menyambutnya dengan hangat, dikasih makan, dikasih tempat tidur. Tapi nggak buat dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Di suatu malam, Jean Valjean mencuri makanan perak sang uskup. Kalau Bapak Ibu, ada filmnya nih, filmnya Les Riebel. Bapak Ibu kalau misalnya nonton filmnya, di situ dilihatin gini. Waktu dia mencuri, ketahuan sang uskupnya dipukul. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia kabur, dia melarikan diri. Hatinya belum bertobat, hatinya masih dikuasai dengan masa lalu dia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, keesok hariannya dia ditangkap, si Jean ini. Ditangkap, dibawalah ke uskup ini. Nah waktu dia ketemu sama uskup Bapak Ibu Saudara, ditanya sama polisi, ini barangmu? Ya. Tapi si uskup ngomong begini, ini barang yang diberikan kepadanya. Bukan dicuri loh, diberikan kepadanya. Dia suruh istrinya ngambil lagi 2 kandil perak. Dia ngomong ini ketinggalan, dibawa sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, dia cuma ngomong begini, si uskup ngomong begini, jangan lupa gunakan ini untuk menjadi orang yang jujur. Kalau kita dicuri, ketemu pencurinya, kita ngomong apa? Ya puji Tuhan, syukur lu ketangkep.
Dia enggak, ini kasih. Ini benar-benar kasih Bapak Ibu Saudara. Reaksinya Jane Valjean ini, dia benar-benar gini, dia bingung, dia terkejut, dia nggak percaya kejadian seperti ini. Nggak percaya. Untuk pertama kalinya, Jane menerima kasih yang tidak layak ia terima. Untuk pertama kalinya. Dia nggak sangka loh, dia pikir pasti dipenjara lagi. Ya pasti dipenjara lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan hukuman yang mengubah seseorang, tapi pengampunan. Kadang-kadang kita berpikir dihukum itu lebih baik supaya dia berubah. Kenyataannya tidak, kasih bisa merubah dia. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, Jane benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya, dia hidup dengan integritas, dia benar-benar menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat, dia mengasuh anak yatim, dia hidup menolong orang lain. Perubahan terjadi. Karena apa? Karena kasih. Bapak Ibu tahu nggak? Kita bisa hidup sampai hari ini karena ada kasih orang tua buat kita. Yang mau berkorban buat kita. Yang mau mati-matian buat kita. Uskup ini memberi contoh. Perubahan terjadi, bukan cuma perubahan secara moral, identitasnya berubah. Yang tadinya penjahat, bukan jadi penjahat lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi sang pemberi. Kenapa? Karena ada kasih seorang uskup. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar pagi hari ini, saya percaya kasih itu lebih kuat daripada keadilan apapun juga. Kasih itu lebih kuat daripada apapun juga. Pengampunan itu selalu membuka jalan untuk pertobatan. Kadang-kadang kita membatasi yang kita bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa mengasihi? Terutama mengasihi Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar inti ajaran Yesus adalah ada dua kasih. Yang pertama kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama. Nah di sini dikatakan begini, di ayat ke-30 dikatakan gini, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang kita pelajari minggu ini. Minggu depan kita belajar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Yang ketiga kita lihat dengan segenap akal budimu. Nah kita pengen belajar dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu di sini dikatakan perintah kedua yang katakan ini. Yang sama dengan itu artinya Bapak Ibu dikatakan perintah yang kedua yang sama dengan itulah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara kata yang sama dengan itu artinya apa? Bobotnya mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama itu sama. Kalau kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, artinya kita juga harus mengasihi manusia dengan bobot yang seperti itu. Ini setara. Nilainya sama, pentingnya sama, bobotnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya Bapak Ibu harus mengasihi sama dengan segenap hati. Nah terus ditambahin lagi di sini, dikatakan gini, "Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Nah kita belajar gini, kalau kita memperlakukan diri kita seperti ini, kita harus belajar memperlakukan orang lain seperti itu juga, harus sama. Ibarat kata gini, kalau Bapak Ibu tahu nih, makan gorengan itu nggak bagus, Bapak Ibu nggak makan, atau kita ngomong gini, tadi saya lihat gorengannya kena laler loh, kita nggak mau makan. Terus teman kita atau sesama kita mau makan, seharusnya Bapak Ibu ngomong begini, kalau Bapak Ibu mengasihi mereka, jangan makan, ada laler tadi. Kenapa? Karena kita gak makan. Itu namanya mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi kita kan gak ngelakuin seperti itu. Nah kita pengen belajar tentang kasih ini nih. Jadi kita gak bisa, kalau kita bisa buat hal yang baik dalam kehidupan kita, penting untuk hidup kita juga harus berlaku sama
seperti diri sendiri kita perlakukan kepada orang lain. Nah, ini kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi inti ajaran Yesus adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri, tapi setara. Nilainya sama, bobotnya sama, pentingnya sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sorry saya pengen ngomong begini. Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sama kita, sesungguhnya kita itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi jangan ngomong kita mengasihi Tuhan, kita ngomong Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, tapi sama kita nggak penting dalam kehidupan kita, kita sebagai pembohong. Nah makanya firman Tuhan katakan bobotnya sama, maka dikatakan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia. Maka di ayat ke-40 dikatakan pada kedua perintah itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu sudah menggenapi apa kata firman Taurat dan seluruh kata para nabi, Hosea dan lain sebagainya. Bapak Ibu genapin semuanya. Pertanyaannya begini, kita mengasihi Tuhan enggak? Saya yakin semua jawab, ya kita mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya, bobotnya sama enggak kita mengasihi sesama kita? Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut kita pengen belajar. Jadi kasih itu sebagai inti kehidupan. Kalau hidup kita punya kasih, sebetulnya hidup kita tuh paling bahagia kalau kita punya kasih. Tapi kalau kita kekeringan kasih, nggak punya kasih, hidup kita pasti rasa haus kasih itu kita cari kemana-mana. Dan kita capek Bapak Ibu cari kasih. Kasih yang sebenarnya cuma dari Tuhan Yesus. Ya, kasih yang sebenarnya cuma dari Tuhan Yesus. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati sebab hati diciptakan untuk mengasihi Allah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hati adalah kapasitas bagi manusia untuk menginginkan hal-hal yang ia hargai. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati ini diciptakan cuma untuk Tuhan. Cuma untuk Tuhan. Nah dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 4, bersukalah dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Bersukalah dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Kalau kita benar-benar fokus sama Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya semuanya dikatakan gini, maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Tuhan akan berikan. Di dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan gini, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus surat di Roma dikatakan gini, saudara-saudaraku, kerinduan hatiku, waktu dia benar-benar fokus, dia cinta sama Tuhan dengan segenap hati. Dia katakan begini, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Ini karena kasih. Kita nggak mungkin bisa memberitakan Injil, kita nggak mungkin bisa berbagi berita, kita nggak bisa berbagi kepada orang lain, kita nggak bisa berbagi kepada sesama kalau kita nggak punya kasih. Paulus nggak punya kerinduan untuk membawa keselamatan kepada orang banyak kalau dia nggak punya segenap hati kepada Tuhan. Nggak mungkin. Gak mungkin, tapi karena dia punya hati yang segenap kepada Tuhan, maka dia pengen ngelakuin itu. Nah maka dikatakan juga dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya kan, jelas dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan saya gini, di mana hartamu berada Bapak Ibu Saudara? Kalau hartamu ada di bank, kita pasti mikir, bank ini kira-kira bangkrut apa enggak ya? Di bisnis ekonomi kita takut loh bank tutup loh kalau harta kita banyak banget di situ. Tapi kalau hartamu di surga, Bapak Ibu bisa pikir surga, surga aman. Nah Bapak Ibu kalau menabung, nabunglah di BCA. Bank Sentral Allah, bukan BCA yang itu. Bank Sentral Allah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu pasti aman, tentram, tidur nyenyak segala macam lah, percayalah. Aman. Nah makanya dikatakan, hati adalah kapasitas bagi manusia untuk menginginkan hal-hal yang ia hargai. Siapa yang kita hargai dalam kehidupan kita? Kalau memang Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita, otomatis kita berani segenap hati kita memberikan kepada Tuhan. Segenap hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar segenap hati kepada Tuhan, saya percaya tidak ada pribadi-pribadi yang lain yang menyaingi Allah.
Kenapa? Karena Tuhan itu cukup. Cukup. Kenapa sih orang bisa nyeleweng? Karena satu istri gak cukup Bapak Ibu Saudara. Kalau dia menyadari satu istri cukup, dia gak bakal cari istri yang lain. Dia gak mungkin lirik-lirik yang lain. Lihat boleh. Yang punya mata pasti kelihatan lah Bapak Ibu Saudara. Yo, masa kita kalau lihat orang begini terus berjalan gitu, tumbur juga jadinya kan. Nah artinya benar-benar kita harus benar-benar menyadari kalau Tuhan yang jadi fokus dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang jadi segenap hati kita, saya katakan gini, Tuhan itu lebih dari cukup. Kenapa Bapak Ibu cari yang lain? Karena memang Tuhan gak cukup. Kita cari alternatif lain. Kita cari pengganti-pengganti Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi apabila orang menempatkan Allah sebagai pribadi yang paling ia kasihi, pribadi yang paling utama dalam hidupnya, maka dia akan menempatkan Allah di posisi yang terutama dalam kehidupannya. Tuhan cukup. Satu Tuhan cukup. Gak usah cari Tuhan-Tuhan yang lain. Percayalah Bapak Ibu. Nah kita harus hati-hati Bapak Ibu zaman sekarang ini. Ada berhala-berhala yang tanpa kita sadari. Ketenaran, kekayaan, kehormatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu akan menggantikan posisi Allah. Kita uber yang tidak seharusnya kita uber. Kenapa? Karena kita gak cukup. Nah Bapak Ibu Saudara, Yusuf, dia tetap setia di tengah-tengah godaan. Dia ngomong begini dalam Alkitab, berkata gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Allah? Karena memang dia benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi harta waktu itu, waduh kebetulan si tante yang godain. Bukan saya yang godain tante, tante godain saya, kata si Yusuf. Kesempatan ini, kapan lagi? Harta pasti berlimpah-limpah, tapi Yusuf katakan apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Allah? Daniel Bapak Ibu Saudara, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Di tengah-tengah ancaman, dia harus dibunuh, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara ada satu cerita, bukan cerita ini kisah beneran ya, Carl Jung. Dia lahir tahun 1875 di Swiss, profesinya itu sebagai psikiater. Ya, profesi sebagai psikiater. Fokusnya kepada jiwa manusia, tentang makna hidup, tentang dimensi spiritual manusia. Pernyataan pentingnya dia ngomong begini, masalah terbesar pasien-pasien saya di atas usia 35 tahun adalah masalah spiritual, masalah kerohanian. Nah terus dia ngomong begini, menurut Jung, banyak orang sukses secara karier, ya banyak orang secara stabil secara sosial, tetapi kosong secara batin serta kehilangan makna. Terus dia ngomong gini, bukan masalah uang, bukan masalah relasi, tapi masalah jiwa. Makanya Bapak Ibu hati-hati, sekarang dokter psikologi dan psikiater lagi panen. Banyak orang kena mental health, banyak orang kena gangguan jiwa, depresi, stres. Kan bingung kan, punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, kok bisa stres gitu loh. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kesimpulan Jung dia ngomong begini, ada ruang dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Jadi ada ruang dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh hal-hal duniawi. Artinya Bapak Ibu Saudara, mau sebanyak apapun hal duniawi yang dalam kehidupan kita, gak bakal pernah terisi. Gak bakal pernah terisi. Akhirnya Jung menyadari manusia butuh dimensi spiritual. Ada kekosongan dalam hati manusia, dunia tidak cukup untuk mengisi kekosongan itu. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, secara psikologi Jung menemukan itu. Jawabannya, hati manusia diciptakan hanya untuk mengasihi Allah. Nah kalau kita benar-benar pengen mengalami banyak hal dalam kehidupan kita pengen menganyakin perubahan dalam kehidupan kita, saya percaya gini, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saya percaya hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang hati diciptakan untuk Tuhan. Udah gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada lubang di hati manusia. Tapi lubang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ayo mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, mengasihi Allah dengan segenap hati, sebab hati harus diperbaharui oleh kasih. Nah Bapak Ibu, ini penting nih. Bapak Ibu, waktu kita bisa ngelihat kasih Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah waktu kita bisa ngerasain kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Nah waktu kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan, hati itu kita tergugah. Nah waktu hati kita tergugah, kita tuh pasti diperbaharui dalam kasih kita. Kita pasti ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Nah banyak hal dalam kehidupan kita tuh kadang-kadang bisa nangis loh waktu kita tergugah. Wih, gila nih orang benar-benar mengasihi saya. Sampai dia berani berkorban, sampai dia berani mati-matian segala macam. Hati itu tergugah. Nah, waktu hati ini tergugah Bapak Ibu Saudara, hati itu bisa berubah. Bisa berubah. Nah, gini Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Jadi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi Tuhan terus Tuhan kasih kita. Karena benar-benar karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu sadar nggak waktu kematian Tuhan, waktu penyalipan Tuhan, semua itu dia lakukan apa? Semata-mata karena kita loh. Bukan karena Tuhan, nggak ada kepentingan sama sekali. Nggak ada tuntutan, nggak ada namanya kontrak, nggak ada janji apapun juga, tidak ada. Bapak Ibu nggak pernah janji kalau misalnya Bapak Ibu diselamatkan ngomong begini, saya akan rajin ke gereja, saya akan baca Alkitab, saya akan menginjil segala macam. Tidak ada janji itu. Nggak ada. Tapi ini benar-benar pure Tuhan tuh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tawaran apa-apa. Nah maka dikatakan gini, kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Karena benar-benar gini, hati itu semua harus diperbaharui oleh kasih. Nah selama hati itu nggak pernah diperbaharui, Bapak Ibu, hati kita selalu keras. Hati kita selalu nggak pernah mengutamakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita nih Bapak Ibu Saudara. Nicky Cruz dan David Wilkerson. Nicky ini dari kecilnya memang di keluarga yang bermasalah Bapak Ibu Saudara. Dia terlibat okultisme, orang tuanya itu nggak pernah memberi kasih sayang. Anak ini kepahitan. Sampai suatu saat di umur SMP, bapaknya berpikir gini, bawa aja ke New York. Siapa tahu ada perubahan di kota yang baru. Bapak Ibu Saudara, dia nggak dapat penerimaan apapun, akhirnya dia masuk satu geng yang namanya Mau Mos. Geng yang paling sangar di New York waktu itu. Nah waktu berita itu ada berita tentang ini, ada seorang pendeta yang namanya David Wilkerson. Dia baca berita itu, hatinya tersentuh Bapak Ibu Saudara. Hatinya tersentuh dan dia pengen banget ketemu Nicky Cruz untuk beritakan Injil. Akhirnya dia pergi ke New York, beritakan Injil ke Nicky Cruz dan teman-temannya. Bapak Ibu tahu nggak, bukan diterima, ditolak, diejek, dianiaya, dihina. Bisa bayangin kan, ini dia punya tujuan satu, pengen bawa satu keselamatan kepada Nicky. Karena hatinya dipenuhi dengan penolakan kemarahan, dia timbul hidup tanpa mengenal kasih. Sampai Bapak Ibu Saudara, dia gabung dengan geng jalanan, dia hidupnya brutal, perkelahian, narkoba dan segala macam. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang hebatnya begini nih. Dia diancam dibunuh, si David Wilkerson diancam dibunuh oleh Nicky Cruz. Nah ada satu kata dikatakan gini, kamu dapat menyincang tubuhku menjadi 1000 potongan dan meletakkannya di jalanan, dan setiap potongan itu akan tetap mengasihimu. Nicky Cruz kaget, kok ada ya orang yang begini, yang mau dibunuh orang tuh kabur kan, tapi dia ngomong gini, seandainya engkau menyincang tubuhku jadi 1000 bagian, tiap bagian tetap mengasihimu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu acara KKR David Wilkerson, dia datang, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia berubah total, dia jadi pengkhotbah. Dia berubah total. Kenapa? Karena ada seorang yang mengasihi. Kasih ini benar-benar menggugah hati Nicky Cruz. Dia berubah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan cuma David Wilkerson yang bisa ngelakuin ini, kita semua juga bisa ngelakuin. Banyak orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin aja nggak sengaja ketemu sama kita, yang memang butuh kasih kita. Kita juga bisa berbagi kasih sama mereka, bukan supaya mereka apa segala macam, supaya apa segala macam kepentingan kita, bukan, tapi benar-benar supaya Tuhan dimuliakan.
Supaya Tuhan benar-benar dimuliakan. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara, perubahan terjadi. Hidupnya berubah total. Dia meninggalkan gengnya, meninggalkan kekerasan, dia mulai belajar firman Tuhan. Benar-benar terjadi perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada seseorang yang punya kasih yang luar biasa yang datengin orang itu. Nggak takut mati, dia ngomong, sekalipun aku harus mati, sekalipun cincang, setiap bagian tubuhku akan mengasihi. Ini benar-benar kasih luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya percaya nggak mungkin. Kalau saya punya teman dulu ngomong begini, dia ngomong gini, Bang Wandi, kalau untuk Bang Wandi saya berani mati. Saya pikir, wih, berani mati beneran, apa yang mati sama saya, buat saya. Ya kan? Kita ngomong gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi belum tentu kita mau benar-benar melakukan itu. Tapi ini David Wilkerson ini luar biasa banget. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau ketemu orang-orang seperti ini, tetap ngasihin dia. Sekeras apapun hatinya, pasti luluh lantak. Tetap kasihin dia, tetap mengasihi dia, tetap mengasihi kita. Mengasihi dia, kasih lebih kuat dari kekerasan, luka masa lalu bisa dipulihkan. Karena apa? Karena kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, kasih bisa menembus tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kekerasan. Kasih bisa melakukan apapun. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan segenap hati, sebab hati harus menginginkan Allah lebih dari segalanya. Ya, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kenapa? Karena kita harus benar-benar begini, hati harus menginginkan Allah lebih dari segala-galanya. Jadi harus benar-benar segenap hati, nggak ada yang lain. Pokoknya ini benar-benar Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Nah maka dikatakan begini, di dalam Matius 22 ayat 30 tadi dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap itu totalitas. Segenap kemampuan kita, sebisa kita, semampu kita, sekuat kita. Jadi bukan sekedarnya, bukan ala kadarnya, bukan pokoknya ada sisa kasih baru kita berikan. Tidak, ini benar-benar segenap, ini benar totalitas semuanya. Lebih dari segalanya, benar-benar gini. Ada lagu kan yang ngomong gini, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas dan perak gak ada artinya. Ini benar Tuhan yang berarti dalam kehidupan kita. Kalau emas dan perak sekarang lagi naik Bapak Ibu Saudara. Takutnya bisa menggeser juga posisi Tuhan. Loh emas sekarang berapa? Hampir 3 juta kan per gram, betul gak? Hampir 3 juta. Dulu emas 1 kilo cuma berapa kata Pak Ondar kemarin cuma berapa waktu itu? Cuma 1 kijang, 1 juta dulu tapi. Sekarang 1 kilo 3 miliar loh. Ya jadi jangan benar-benar. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan ini. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah dan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau rusa dia lagi haus, dia nggak pikir yang lain, dia pokoknya dia tahu ada air di situ, dia akan terabas. Sekalipun kakinya kena ranting apa sekalipun dia nggak peduli. Dia akan lari sekenceng-kencengnya ke mata air itu. Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan segenap dalam kehidupan kita, kita nggak pernah mikirin tentang diri kita lagi. Seperti orang haus, dia akan cari, dia akan uber. Dia akan peroleh itu air dan dia melepaskan dahaga itu. Dia nggak peduli tentang dirinya. Dia nggak mikirin lagi tentang sakitnya kakinya apa gimana, pegelnya kakinya gimana. Dia akan lari sekencang-kencangnya. Dikatakan seperti rusa merindukan air sungai yang berair. Dia benar-benar rindunya seperti itu. Pertanyaan saya gini, sejauh mana kerinduan kita sama Tuhan? Waktu kita bangun pagi-pagi, kita ada komitmen tadi malam. Tuhan besok pagi-pagi aku mau bangun jam 4 Tuhan. Aku mau bersekutu, aku mau ibadah harian Tuhan. Pas bangun melek mata jam 4 mungkin beker bunyi, kita tarik selimut. Sebentar lagi Tuhan. Itu gak rindu Bapak Ibu Saudara. Loh itu gak rindu kan? Kadang-kadang kita ngomong kita rindu, tapi kerinduan kita kerinduan yang benar-benar cuma mulutnya rindu, tapi kita gak punya kerinduan sama sekali. Kan bisa aja si rusa itu kalau benar ini umpama si rusa itu benar-benar gitu. Dia nggak jalan pelan-pelan, ada air. Enggak, punya kerinduan, dia kejar habis-habisan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya percaya seperti Paulus Bapak Ibu Saudara.
Paulus tuh berani kehilangan segalanya demi Kristus loh. Karena cintanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangin Paulus tuh dulu seorang tokoh. Ya, tokoh yang mengenai orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat kenal Kristus, dia ngomong begini, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu tahu kan ada aktor namanya Jim Carrey? Tahu nggak? Aktor. Aktor tuh ngomong begini, saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal. Ya, dia ngomong begitu. Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal. Dikatakan gini, supaya mereka tahu itu bukan jawabannya. Banyak orang, mengapa dia ngomong begitu? Karena banyak orang berpikir gini, kalau sudah kaya dan terkenal, semua urusan beres. Kenyataannya tidak. Maka dia pengen ngomong begitu. Dia berharap semua orang kalau bisa kaya dan terkenal. Supaya dia tahu waktu dia kaya dan terkenal, itu bukan jawaban. Karena kan orang kalau dikasih tahu nggak pernah percaya kan. Maka dia berharap seperti itu. Udah kaya dulu deh, terkenal dulu deh, baru sadar, oh iya benar, kaya dan terkenal bukan jawaban. Nah kita sadar kenapa? Karena saya percaya gini, cuman Tuhan itu jawabannya. Maka kita benar-benar gini, harus menginginkan Tuhan tuh lebih dari segala-galanya. Lebih dari semuanya. Tuhan tuh yang terutama, Tuhan tuh yang terpenting. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang terpenting, bukan harta nggak penting loh, penting semuanya penting, tapi ini Tuhan terpenting. Ya Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu juga kesaksian Agustin dari Hippo. Agustin dari Hippo. Lahir di tahun 364 Masehi, profesinya filsuf. Dia ada karangan buku, karya terkenalnya ada Convention, pengakuan. Orangnya sangat cerdas, tapi Bapak Ibu Saudara, hidupnya itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu, bebas, dia hidup bebas secara moral, terikat dengan hubungan yang tidak kudus. Dia ngomong begini, dia sendiri ngakuin, aku mencintai kesenanganku dan aku takut kehilangan itu. Nah, kadang-kadang kita juga kayak gitu kan, pilih Tuhan atau enggak Tuhan. Aduh kalau pilih Tuhan kayaknya dihitung-hitung bisa melarat nih. Bapak Ibu percayalah nggak bakal melarat. Mungkin kesenangan kita berubah. Waktu kita pilih Tuhan, banyak kesenangan-kesenangan itu jadi berubah. Yang seperti yang dialami oleh Agustin ini. Ya kan, dia penuh dengan hawa nafsu. Dia terikat dengan seks segala macam. Bagi dia waktu itu enak. Bagi dia waktu itu nikmat. Tapi dikatakan begini. Doanya dia ngomong begini. Doanya ini lumayan terkenal katanya ya. Dia pengen banget hidup benar, tapi tidak mau meninggalkan dosa. Kenapa? Karena kata orang dosa itu nikmat. Tapi Bapak Ibu gak usah coba-coba lah ya. Itu kata orang aja. Doanya gini. Tuhan buatlah aku suci, tapi jangan sekarang. Mungkin doanya sama dengan doa kita. Tuhan aku mau berubah, tapi gak sekarang Tuhan. Nanti tunggu aku tua. Sama mungkin doanya sama kita. Tuhan buat aku suci, tapi jangan sekarang. Dia tahu kebenaran, tapi dia gak mau nyerah total. Dia tahu kebenaran, tapi dia gak mau berserah total. Suatu hari Bapak Ibu Saudara di Milan, waktu Agustin duduk di taman, dia dengar ada suara seorang anak kecil, dia ngomong gini, tole lege, yang artinya ambil dan bacalah. Ya, tole lege, ambil dan bacalah. Nah waktu itu dia buka Alkitab dan dia baca Alkitab. Jangan hidup dalam hawa nafsu, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup dalam hawa nafsu, tapi kenakanlah Kristus Yesus. Dari kata ini Bapak Ibu Saudara, dia bertobat loh. Dia sadar loh. Nggak boleh hidup dalam nafsu. Nggak boleh hidup dalam nafsu. Dia benar-benar menyadari. Sampai akhirnya dia tinggalin kehidupan lamanya, ambisi duniawinya, dan dia hidup bagi Tuhan. Dia melayani gereja. Kenapa? Kasih nggak boleh ada. Kasih kepada Tuhan tuh nggak ada boleh yang lebih-lebih yang lainnya. Kita benar-benar fokus mengasihi Tuhan. Nggak ada yang lebih daripada yang lainnya. Kenapa Agustin bisa terjadi seperti ini?
Karena dia mengasihi Tuhan, tapi ada yang lebih dari Tuhan dalam kehidupan dia. Nafsu dia, dosa dia, keinginan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelakuin seperti itu, saya percaya kita pasti ngalamin hal yang nggak pernah ngalamin kegugahan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tergugah dengan kasih Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita benar-benar fokus kepada kasih Tuhan. Saya percaya. Maka saya ngomong gini, simpel aja Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mau nggak usah renungin jauh-jauh lah. Mungkin kita susah kali ngalamin kasih Tuhan segala macam. Bapak Ibu coba aja belajar renungin ini, kasih orang tua yang simpel. Dari kamu lahir sampai sekarang ini, apa sih yang dibuat papa mama dalam kehidupan kita? Itu simpel aja, yang simpel-simpel aja kita ini. Tentu Bapak Ibu lihatin lagi, kalau itu Bapak Ibu kalau misalnya benar-benar mau ini, natap salib. Bapak Ibu bisa membayangin di salib itu. Seharusnya saya yang disalib di situ. Seharusnya saya yang mati di situ. Seharusnya saya yang dikutuk di situ. Tapi Tuhan gantikan semuanya di situ. Itu kasih. Benar-benar kasih. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya Agustin menjadi uskup di Hippo. Karena dia benar-benar menyadari Tuhan yang utama dalam kehidupannya. Dia menjadi salah satu pemikir Kristen terbesar sepanjang sejarah. Pertanyaan saya begini, sudahkah kita punya kerinduan seperti tokoh-tokoh tersebut yang benar-benar mencari Tuhan? Seperti Rusa yang benar-benar rindu sama Tuhan. Bapak Ibu saya pengen kasih tahu, kalau kita cuma pengen aja, saya pengen kasih tahu begini, sampai selama-lamanya kita nggak bakal pernah dapat air itu. Kalau kita cuma mau aja, sampai selama-lamanya kita nggak pernah bergerak. Harus berani bayar harga. Harus berani bayar harga. Kita harus berani tinggal itu semua. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan itu benar-benar menggugah hati kita. Ya jadi tindakan persisnya apa? Evaluasi diri, merefleksikan apakah waktu beribadah sudah menjadi prioritas di atas kesibukan dan kenyamanan. Kita kadang-kadang terlalu sibuk sampai kita ngomong gini, masih ada hari Minggu besok. Betul Bapak Ibu Saudara, masih ada hari Minggu besok. Tahun depan juga masih ada hari Minggunya. Saya percaya kok nggak dihilangin hari Minggunya tahun depan. Tetap ada hari Minggu. Pertanyaan saya gini, punya kerinduan nggak sama Tuhan? Apakah bisnis kita lebih penting daripada Tuhan? Apakah pekerjaan kita lebih penting daripada Tuhan? Ayo kita bangun kehidupan kita benar-benar merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dengan segenap hati kita, dengan totalitas kita. Percayalah, Bapak Ibu pasti banyak mengalami perubahan demi perubahan. Ayo kita bangun juga melakukan ibadah harian melalui IH. Secara rutin, 3 kali sehari aja Bapak Ibu Saudara. Paling cuma 5-10 menit loh. Untuk memelihara kasih, supaya kasih itu tetap terpelihara, terjaga. Nah Bapak Ibu Saudara, itu cara yang paling bagus, cara yang paling baik itu kalau kita tetap mau mengasihi Tuhan, sering-sering datang berkunjung sama Tuhan. Semakin Bapak Ibu berkunjung sama Tuhan, Bapak Ibu semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu semakin mengasihi Tuhan. Semakin Bapak Ibu kenal Tuhan, Bapak Ibu semakin benar-benar berani segenap hati kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu ayo sama-sama. Kasih itu sudah ada di antara kita dan biarlah kasih itu mengalir di tengah-tengah kita. Jadi kesimpulannya, biarlah kasih Tuhan menggugah hati kita. Kesadaran akan kasih Tuhan seharusnya membuat kita merespon dengan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Hati manusia hanya akan benar-benar puas ketika Tuhan menjadi yang paling berharga. Yuk kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau koreksi hati kita. Sudahkah kita segenap hati mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, hati kami akan diperbaharui Tuhan Yesus.
Kami gak mau mengasihi Tuhan dengan ala kadarnya, kami gak mau mengasihi Tuhan dengan sekedarnya. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadikan Tuhan nomor 2 dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami mau menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kami, yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami memandang kepada salib-Mu Tuhan. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kami, membasuh hati kami, memperbaharui hati kami Tuhan Yesus. Buat kami mengalami ketenangan, kedamaian Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari Tuhan, dunia gak bisa mengisi hati kami. Walaupun sisi dunia Tuhan gak mungkin mengisi hati kami, memberi kepuasan dalam hati kami. Tapi biarlah Tuhan yang memenuhi hati kami. Karena kami sadar Tuhan, hati kami diciptakan hanya untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh segenap hati mengasihi Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, hati kami akan diperbaharui. Hati kami akan tergugah Tuhan. Seperti Jane Valjean Tuhan. Dia tergugah akan kasih seorang uskup. Dia mengalami perubahan ketika dia merasakan kasih yang seharusnya yang gak layak dia terima. Tapi dia menerimanya itu. Dia gak pantas menerimanya tapi dia menerima itu. Seperti Nicky Cruz. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada dia. Yang datang dengan kasih. Nicky Cruz gak tahan terima kasih itu. Hatinya luluh. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan ancaman. Tapi dia datang dengan kasih. Dan biarlah kasih itu juga ada di tengah-tengah kita. Mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih yang sama daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang memperbarui kehidupan kita. Yang benar-benar menjadikan tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Tuhan lebih dari cukup. Tuhan lebih dari cukup. Tuhan cukup buat keluargaku, Tuhan cukup buat bisnisku, Tuhan cukup buat pekerjaanku, Tuhan cukup buat persoalanku, Tuhan cukup buat masa depan anak-anakku, Tuhan cukup untuk hidupku. Bapak kami berdoa Tuhan, mengalir kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mungkin kami mengalami hal-hal yang gak enak Tuhan, mungkin kami merasa kering. Mungkin kami merasakan Kau tidak mengasihi kami. Mungkin kami merasakan Tuhan kami tersendiri Tuhan. Kami kesepian, kami mengalami kehilangan Tuhan. Bapak pagi hari ini Bapak kami berdoa biarlah kasih-Mu menjamah setiap kami. Kasih-Mu melawat setiap kami. Memberi satu kepuasan Tuhan. Bagi jiwa kami Tuhan, bagi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Jadilah pada kami seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih-Mu. Mengalir kasih-Mu bagi setiap kami. Mengalir kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau berkata Tuhan lebih dari cukup dalam hidup kita, berkata amin, Yesus berkati. Di nama Tuhan kita semua diberkati dan siap untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita melihat pengumuman di minggu kedua di bulan April. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 5 sampai dengan 11 April 2026.
Selamat ulang tahun kepada Bapak Aprianto Hidayat tanggal 17 April dan Ibu Gioklan tanggal 18 April. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Happy Heart akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 pukul 17 sore di MDC Metro. Amanat Agung untuk seluruh jemaat akan diadakan kembali pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 pukul 6 sore di MDC Metro. Pemeriksaan serviks dan penyakit tidak menular pasca FKUK pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 pukul 8 pagi sampai dengan 10 di Paroki Katolik Metro. Ini diadakan gratis. Jaringan doa anak akan diadakan hari Sabtu tanggal 18 April 2026 pukul 3 sore sampai dengan setengah 5 di MDC Metro. Seluruh jemaat diundang pada pernikahan Hans dan Lia. Pemberkatan diadakan hari Sabtu 18 April 2026 pukul 8 pagi di GKSBS Metro. Dan resepsi pada hari Sabtu 18 April 2026 pukul 11 sampai dengan selesai di kediaman Bapak Haryadi belakang SDN 8 Tejo Sari. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Karena kasih Allah begitu besar, kita patut berbangga pada Bapa kita. Amin. Kita nyatakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan.
Bapak Ibu Saudara, jadi ini dalam rangka Paskah FKUK. Jadi nanti yang mau melakukan tes itu bisa daftar ke saya. Untuk ibu-ibu yang mau daftar bisa daftar ke saya. Nanti saya akan kirimkan brosur selengkapnya apa saja yang bisa dites, baik itu kolesterol, baik itu darah, baik itu asam urat, pap smear. Jadi nanti akan saya bagikan, nanti yang berkaitan dengan harus daftar ada, kemudian harus bayar juga ada. Jadi bayarnya juga tidak mahal, hanya Rp10.000. Gitu. Demikian informasinya, dan habis ini Bapak Ibu Saudara bisa terlibat di dalam basar hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang memulai ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan yang Kau lakukan buat kami semua ya Tuhan. Dan itu adalah bukti kasih yang nyata Tuhan di dalam dunia ini. Dan kami sebagai pribadi-pribadi-Mu yang sudah merasakan kasih-Mu itu boleh menjadi ya Tuhan saksi-Mu. Boleh mengimpartasikan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau Allah yang merengkuh kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Membawa kami ya Tuhan kepada satu ya Tuhan komitmen untuk menjaga kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami. Campur tangan-Mu di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Di tengah segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan biarkan kami terus ya Tuhan memberikan kasih itu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang berkarya di dalam setiap kami. Perbarui kami terus menerus ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami ya Tuhan problema di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Baik itu di dalam sakit penyakit yang dihadapi, Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Karena melalui bilur-bilur darah-Mu dan kesembuhan boleh terjadi di dalam setiap mereka. Yang mengalami masalah di dalam perekonomian Tuhan, Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Biarkan campur tangan-Mu membawa setiap mereka pada satu komitmen untuk mengandalkan dan mengutamakan Engkau ya Tuhan. Untuk setiap keluarga-keluarga Engkau Allah yang terus memberkati setiap mereka ya Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu boleh ada ya Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang menjadi contoh teladan buat orang-orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami sebentar mundur dari tempat ini. Kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada di dalam setiap hidup-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, usaha pekerjaan-Mu dibuat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu, sehingga Injil terus diberitakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan